Selamat pagi, tetap semangat pada pagi hari ini. Yuk, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Semuanya siap? Semuanya sudah gosok gigi ya? Semuanya sudah bersemangat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk, kita akan mulai bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Amin. Ya semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan dulu, kita mau berdoa bersama-sama. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang membuat kami semangat karena kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Kau tidak berbicara banyak dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini, seperti tadi pujian tadi mengatakan apa? Bahwa kita tidak boleh bohong. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, judul cerita pada pagi hari ini adalah berkata jujur. Karena Tuhan tidak suka anak-anaknya yang berbohong, harus berkata dengan jujur. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita semuanya siapkan Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Sudah ya? Yuk kita akan bersama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi lagi dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, di situ diceritakan adik-adik bahwa jemaat dulu, anak-anak Tuhan zaman dulu itu adalah anak-anak yang hidup rukun, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain, semuanya penuh kasih satu dengan yang lain. Indah kan? Iya toh, hidup rukun, wah sangat menyenangkan sekali ya anak-anak Tuhan zaman dulu. Dan mereka itu suka memberi adik-adik. Mereka kadang tidak memikirkan, mereka ingin memberi, ingin membantu saudara-saudaranya, ingin membantu teman-temannya yang sedang kesusahan. Nah, pada zaman itu adalah pada zaman Rasul ya, pada zaman Rasul memberitakan Injil. Jadi mereka bersemangat sekali untuk membantu para Rasul ini dalam mengabarkan Injil adik-adik. Seumpamanya ada, wah aku punya ini, aku ingin memberikan supaya nanti buat perjalanannya para rasul nanti lancar. Nah, di situ juga, waktu itu juga ada sepasang suami istri adik-adik, yaitu Ananias dan Safira. Ya, mereka juga pengen membantu para rasul ini dalam menjalankan tugasnya, dalam memberitakan Injil adik-adik. Ingin membantu. Wah, aku juga ingin membantu dong, supaya nanti pekerjaan Tuhan itu menjadi luar biasa. Aku ingin menjual tanahku, kemudian hasil penjualan tanah ini semuanya akan aku berikan buat pekerjaan Tuhan. Baik enggak adik-adik? Wah, sangat baik sekali, karena sepasang suami istri ini Ananias dan Safira ingin membantu pekerjaan Tuhan. Nah, pulanglah mereka, Ananias dan Safira ini pulang ke rumah adik-adik. Kemudian sudah mulai menawar-nawarkan tanahnya yang tidak dijual tadi adik-adik. Nah, akhirnya tanah itu pun laku adik-adik. Wah, dan laku dengan harga yang tinggi, luar biasa ya. Wah, tanahnya berhasil dijual dengan harga penjualan yang sangat tinggi. Wah, sangat senang. Wah, ini hasil penjualan tanahku akan aku persembahkan kepada Tuhan. Nah, tibalah pembayaran adik-adik. Nah, si Ananias Safira ini menerima pembayaran dari tanahnya ini. Wah, mereka sangat bangga sekali, sangat senang sekali karena tanahnya bisa dijual dengan harga yang tinggi. Nah,
Nah, kemudian diingatkan, ini uangnya kan kemarin sudah janji, uangnya mau dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya saat Ananias ini melihat, wow, uangnya banyak sekali ya. Akhirnya mereka terdiam. Wah, kalau ini semuanya, uang ini semuanya aku kasihkan, aku persembahkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Wah, kok ya emang banyak sekali loh ini uangnya. Kalau aku kasihkan untuk pekerjaan Tuhan, wah, kok ya emang mosok kita tidak dapat apa-apa. Terus istri, lah bagaimana ini? Wah, nah tapi kemarin kan kita sudah janji ini mau kita kasihkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Wah, seumpamanya ini kita sisihkan aja sebagian buat kita, ini yang sebagian ini kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, ini kan sudah banyak, mestinya ada apa ya? Wah, mestinya ada apa? Kan tidak ada orang yang tahu. Oh iya ya, kemarin waktu kita menjual tanah, orang-orang sini pada tidak tahu, dan rasul-rasul itu juga pada tidak tahu kalau kita menjual tanah itu dengan harga berapa. Mas, gitu aja ya, kita sepakat ya, kita sepakat aja ya, kita mau kasih yang sebagian ini untuk pekerjaan Tuhan dan yang sebagian ini untuk kita simpan. Oke, baiklah. Akhirnya Ananias ini membawa uang yang banyak tadi, dan sebagian tadi dia datang kepada para rasul itu, kemudian uang yang sangat banyak itu dia kasih kepada rasul. Ini rasul, ini hasil penjualan tanahku untuk pekerjaan Tuhan supaya semuanya lancar. Kira-kira adik-adik, rasul-rasul tadi, Rasul Paulus tadi tahu enggak kira-kira Ananias ini jual tanah berapa ya? Kira-kira tahu enggak adik-adik? Nggak tahu, karena mereka enggak nungguin waktu jual beli tanah, mereka enggak nungguin, mereka enggak jadi saksi adik-adik. Mereka enggak tahu sama sekali ini tanah dijual hasilnya berapa, apakah ini sudah semuanya yang sudah diberikan, nggak tahu adik-adik. Tapi ada yang maha tahu adik-adik, yang kepadanya kita nggak bisa untuk berbohong. Siapa? Yaitu Tuhan Allah kita. Saat kita merencanakannya di dalam, saat Ananias tadi merencanakannya di dalam hati pun Tuhan sudah tahu. Nah, kemudian Tuhan Allah kita mengatakan kepada Rasul Paulus tadi melalui Roh Kudusnya. Dia bisikan, dia katakan, ya, supaya Rasul Paulus tadi menegur si Ananias tadi supaya tidak berbohong, supaya berkata jujur. Nah, saat Ananias tadi memberikan uangnya semuanya, ini hasil penjualan tanahku semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya apa? Rasul Petrus tadi menegurnya. Hei Ananias, kenapa kamu merencanakan yang jahat? Kenapa kamu merencanakan kebohongan dalam hatimu? Oh enggak, ini sudah semuanya, sudah aku berikan semuanya, ini betul-betul hasil penjualan tanahku. Kenapa kamu mesti berbohong? Rasul Paulus katakan begitu. Dan saat itu juga Ananias jatuh dan meninggal adik-adik. Dan kemudian mayatnya tadi dibawa sama orang-orang yang ada di situ. Nah, 3 jam kemudian adik-adik, istrinya Safira pun datang adik-adik. Dia datang. Dia nggak tahu waktu itu ada rombongan orang banyak membawa mayat. Dia nggak tahu. Dia masuk dengan satunya, dia masuk dan bertemu dengan Rasul Petrus tadi adik-adik. Dia bertemu. Terus Rasul Petrus katakan apa? Dengan uang seginikah kamu menjual tanahmu? Uang seginikah hasil penjualan tanahmu? Dia katakan seperti itu pada Safira. Dan Safira jawab apa? Oh benar Tuhan, benar Tuhan, ini semua hasil penjualan tanahku. Akhirnya dengan sangat sedih Rasul Paulus kata, kenapa kalian semua merencanakan kebohongan pada Tuhan? Lihatlah yang baru saja digotong itu suamimu, kamu juga akan seperti itu. Dan akhirnya Safira tadi jatuh dan akhirnya mati adik-adik. Nah, melalui cerita ini sebenarnya Tuhan tidak ingin menakut-nakuti kita, tapi Tuhan inginkan anak-anak Tuhan itu untuk berkata jujur, nggak boleh bohong, harus berkata apa? Lah nanti kalau aku mengatakan jujur, aku salah. Kalau aku mengatakan jujur nanti dihukum. Yang terpenting Tuhan inginkan setiap anak-anaknya berkata jujur.
ya, tidak boleh bohong karena anak Tuhan tidak suka bohong. Nah, melalui cerita ini adik-adik, Tuhan hendak menyampaikan pesan pada kita semua anak-anak yang sangat dicintainya. Yuk anak-anak Tuhan, jangan suka berbohong. Ayo belajar jujur, ngomong apa adanya. Saat seperti contohnya saat pagi, ini saatnya sekolah loh pagi ini, ayo harus bangun. Karena kita males, pengen tidur, gak mau bangun, nanti dulu aja. Terus saat dibangunkan, males kalau pagi-pagi harus sekolah. Ya sudah, aku bilang, maaf ini kepala aku pusing, aku nggak usah Zoom pagi ini aja ya, nanti aja yang siang, aku pusing. Nah, hanya gara-gara nggak mau sekolah pagi, terus berbohong alasan pusing. Saat mau ibadah, ini perutku baru sakit, nanti aja, ini perutku sakit. Nah, kalau nanti sakit beneran gimana? Ya, yang rugi siapa? Adik-adik sendiri toh? Ya. Nah, mulai sekarang yuk kita semuanya belajar untuk jujur. Nggak boleh bohong karena kita semuanya adalah anak Tuhan. Nggak boleh bohong. Oke? Ya, mulai sekarang kita harus belajar untuk berbicara jujur. Nah, firman Tuhan telah disampaikan mengajarkan kita untuk berbicara jujur, tidak bohong. Oke. Firman Tuhan kakak sudah sampaikan di sini, pesan Tuhan sudah kakak sampaikan sampai di sini. Ya. Yuk, sekarang waktunya kita akan tantangan. Seperti biasa ada dua tantangan adik-adik. Tantangan yang pertama biasanya adalah ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tegas sekali ya firman Tuhan ini ya. Yuk diulang lagi ayat hafalannya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, yuk minggu depan adik-adik menghafalkan, kirim ke kakak-kakaknya sekolah minggu ya. Oke, firman Tuhan disampaikan sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan juga jangan lupa ya makan makanan yang bergizi agar kita semuanya tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.